Akhirnya, Robert Lewandowski samai rekor sepanjang masa Cristiano Ronaldo di Liga Champions saat Barcelona bekap Benfica. Robert Lewandowski menyamai rekor sepanjang masa Cristiano Ronaldo di Liga Champions usai mencetak 2 gol ketika Barcelona comeback lawan Benfica. Barcelona tekuk Benfica dalam drama 9 gol. Lewandowski samai rekor Cristiano Ronaldo. Pencetak penalti terbanyak sepanjang masa di UCL, Robert Lewandowski dan Rafinha mencetak brace masing-masing ditambah dengan gol Eric Garcia untuk membantu Barcelona menang dramatis 5-4 atas Benfica di Liga Champions, Rabu, 22/1, dini hari WIB. Lewandowski menceploskan kedua golnya dari titik penalti, menyalip catatan 18 gol penalti legenda Barca Lionel Messi di UCL. Tak hanya itu, ia juga menyamai penalti sepanjang masa yang diukir Cristiano Ronaldo, yang mencetak 19 gol penalti di UCL bersama Manchester United, Real Madrid, dan Juventus. Situasinya bertindak sebagai tuan rumah. Benfica unggul 3-1 di babak pertama, Barca lalu memperkecil ketinggalan setelah 1 jam via Rafinha, meski skor langsung kembali melebar gegara gol bunuh diri Ronald Araujo. Tim tamu lantas menyempurnakan comeback dengan mencetak 3 gol di 15 menit terakhir, ditutup gol injury time Rafinha. Tahukah Anda, Lewandowski saat ini berada di urutan ketiga top skor sepanjang masa Liga Champions dengan 103 gol. Bomber Polandia itu tercecer cukup jauh di bawah Ronaldo, 140, dan Messi, 129. Selanjutnya buat Lewandowski dan Barcelona bersama Liverpool, Barcelona menjadi salah satu dari 2 tim pertama yang lolos otomatis ke babak gugur Liga Champions versi baru. Lewandowski akan kembali beraksi dengan menjamu Valencia di La Liga, Senin, 27/1, dini hari WIB. Barcelona mencetak gol kemenangan di detik-detik akhir pertandingan untuk memastikan 3 poin atas Benfica di Liga Champions. Kinerja bagus Barcelona di Liga Champions berlanjut dengan mengalahkan Benfica, dengan raksasa Spanyol itu menang 5-4 secara dramatis. Menggambarkan pertandingan sebagai kacau adalah pernyataan yang meremehkan. Ada 4 gol dalam 30 menit pertama, 3 diantaranya untuk tim tuan rumah. Baru 2 menit, Vangelis Pavlidis mencetak gol dengan sangat baik setelah menerima umpan silang Alvaro Carreras. Akselerasi dan assist dari mantan pemain Manchester United itu menjadi penentu. Tetapi Barca langsung membalas. Thomas Araujo dihukum penalti karena melakukan pelanggaran terhadap Alejandro Balde di kotak penalti dan striker veteran Robert Lewandowski dengan tenang mengonversinya, menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Setelah penalti tersebut, tim tamu mendominasi dan tampak akan menguasai permainan sepenuhnya, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Kesalahan fatal dari Wojciech Szczesny membuat Benfica kembali unggul. Kiper asal Polandia itu berlari keluar dari kotak penaltinya untuk mencoba mencegat bola di belakang pertahanan Barca, tetapi ia gagal menangkap bola, malah menendang rekan setimnya Balde dan membiarkan Pavlidis menyambar bola ke gawang kosong. Seolah-olah keadaan belum buruk bagi Barca, mereka kebobolan gol ketiga 8 menit kemudian. Kali ini Benfica mendapat hadiah penalti setelah Szczesny kembali membuat kekacauan. Dengan melanggar kerem Aktürkoğlu, Pavlidis maju sebagai eksekutor dan mengamankan hat-trick-nya, membuat pasukan Hansi Flick harus berjuang keras. Babak kedua tidak berjalan mulus. Saat tertinggal 3-1, Benfica senang karena tim tamu menguasai bola, tetapi mereka tidak mengantisipasi gol kedua lawan. Anatoly Turbin menendang bola ke wajah Rafinha dan kembali masuk ke gawang, sehingga skor menjadi 3-2, dan saat Barca baru saja kembali ke permainan, bola kembali direbut, Ronald Araujo mengubah umpan silang menjadi gol bunuh diri, sehingga kendali kembali berada di tangan tim tuan rumah. Tim asuhan Flick mendapat penalti setelah Lamine Yamal dijatuhkan saat pertandingan tersisa 15 menit dan Lewandowski mencetak gol keduanya malam itu. 4 menit menjelang akhir pertandingan, pemain pengganti Eric Garcia membuat Benfica patah hati dengan gol penyeimbang, menyundul bola dari jarak dekat, saat pertandingan masih menyisakan beberapa menit. Pada saat itu, Barca tampaknya tak terelakkan akan menemukan gol kemenangan, dan mereka berhasil melakukannya. Setelah penalti tidak diberikan, tuan rumah kekurangan pemain dan Rafinha tidak terkawal. Pemain asal Brasil itu memotong ke dalam dengan kaki kirinya sebelum menyelesaikannya dengan tenang dan mengakhiri pertandingan klasik Liga Champions. Goal menilai para pemain Barcelona dari Estadio da Luz. Wojciech Szczesny,
mantan kiper Arsenal itu bersalah atas 2 gol, yang menyebabkan penalti untuk salah satunya. Ia patut dipuji atas penyelamatan gemilangnya di menit-menit akhir saat kedudukan 4-4. Seperti sebagian besar lini belakang Barcelona, tidak seorang pun tampak tahu apa yang mereka lakukan dalam bertahan. Pemain Prancis itu berkali-kali dikalahkan saat Benfica berulang kali mengalahkan lini pertahanan tim Katalan. Ronald Araujo, 6/10, bisa dibilang sebagai yang terbaik dari yang terburuk di lini belakang, tetapi akan kecewa karena mencetak gol bunuh diri tepat setelah Barca bangkit dalam pertandingan. Pau Cubarsí, Alejandro Balde, berkali-kali terjebak di posisi yang salah sepanjang pertandingan dan gagal berkomunikasi dengan kipernya saat tuan rumah mencetak gol kedua, tetapi berhasil memenangkan penalti yang menyelamatkannya dari skor yang buruk. Tengah Gavi, 5/10, tampil frustrasi di Lisbon dan sering melakukan tackle saat timnya mengejar permainan. Tidak mengherankan jika ia digantikan. Marc Casado, 5/10, terperangkap dalam penguasaan bola beberapa kali di tengah lapangan dan hanya bertahan 1 jam. Pedri, 8/10, pemain muda Spanyol itu bertindak sebagai sumber inspirasi untuk maju, terhubung dengan baik dengan para penyerangnya dan mengatur tempo di lini tengah, serta memberikan assist untuk gol Garcia. Depan Lamine Yamal, 7/10, tidak tampil maksimal, beberapa kali salah mengoper dan kehilangan penguasaan bola di area yang biasanya tidak ia lakukan. Namun, Yamal tetap cemerlang dan penting dalam membantu timnya bangkit. Robert Lewandowski, 7/10, mencetak gol penalti dengan keyakinan dan menghubungkan permainan dengan baik untuk membawa timnya kembali ke dalam permainan. Rapinya, 8/10, relatif biasa saja dibandingkan dengan permainan dia biasanya, tetapi tetap mencetak 2 gol. Ia tidak menyadari gol pertamanya saat tendangan dari kiper membentur kepalanya dan masuk. Tetapi gol kedua sangat berkelas, memenangkan permainan dengan tendangan terakhir.